Hai, 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 hai. Ayo belajar bersama. Chapter 1. Chapter pertama. Hai semua. Permainan tradisional Nusantara. Permainan anak tradisional adalah jenis-jenis permainan dari zaman dulu yang konsepnya sederhana, tanpa mesin rumit, baterai, atau koneksi internet, seperti permainan modern. Permainan tradisional yang kini disebut permainan jadul biasanya dimainkan berkelompok atau minimal berpasangan. Alat yang digunakan sangat sederhana dan murah meriah karena dibuat dari bahan-bahan di sekitar. Sementara cara memainkannya tak jarang disertai nyanyian khas. Walaupun begitu, ada pula permainan tradisional yang bisa dimainkan sendiri. Permainan tradisional memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Berikut ini beberapa di antaranya. Meningkatkan intuisi, melatih kemampuan berkomunikasi, mengajarkan sosialisasi sejak dini, merangsang kreativitas anak, melatih kemampuan motorik halus, menyehatkan badan, mengurangi resiko stres pada anak, melatih kepekaan anak terhadap lingkungan. Berikut 5 permainan tradisional tanpa alat. 1. Petak umpet. Permainan tradisional yang pertama adalah petak umpet. Syarat untuk memainkan ini, kamu harus mengumpulkan lebih dari 2 orang. Cara mainnya pun mudah. Cukup jadikan 1 orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung 1-10, dia akan mencari para pemain lain yang bersembunyi. Jika si penjaga lengah, pemain lain harus segera ke tempat penjaga tadi dan berteriak, "Hore! Kita menang!" Jika sudah ada yang berhasil teriak dan sampai ke tempat penjaga, berarti dialah pemenangnya. Nah, agar bermain jadi lebih adil, kita bisa menentukan siapa yang menjadi penjaga dengan cara home pimpa. 2. Gobak sodor. Permainan tradisional kedua yaitu gobak sodor. Pasti kita tahu, permainan membutuhkan kekompakan di masing-masing tim. Sebab permainan ini membutuhkan kekompakan, karena di setiap kelompok akan ada yang menjaga benteng mereka masing-masing. Oleh karena itu, setiap kelompok harus terdiri dari minimal 2 orang dengan cara home pimpa, lalu lihat siapa yang menang. Setelah home pimpa selesai, maka pemenang bisa memulai permainan duluan untuk berlari dan mengejar ke arah benteng lawan. Bermain permainan ini, kamu harus bergerak cepat ya. Jika tidak, lawan akan mengenaimu. Bentuk lapangannya persegi panjang dengan kotak yang berjumlah 6-8. Dalam waktu yang telah ditentukan, semua penyerang masuk ke arena benteng, baik itu yang lolos maupun yang tidak, maka penjaga benteng bergantian menjadi penyerang dan sebaliknya. Apabila kelompok lain dapat melewati penjaga dari benteng, maka penyerang akan dinyatakan menang setelah melewati penjaga terakhir. 3. Engklek. Permainan tradisional ketiga yaitu engklek. Permainan legenda satu ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sampai saat ini masih sering dimainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda, namun cara memainkannya tetap sama. Engklek bisa dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Bisa dimainkan hanya 2 orang saja atau maksimal 5 orang. Jika terlalu banyak yang memainkannya, pemain akan bosan karena menunggu terlalu lama. Cara memainkannya yaitu dengan menggambar kotak-kotak di lantai seperti pada gambar berikut dengan menggunakan kapur. Akan lebih asik jika dimainkan di lapangan dengan permukaan lantai yang rata. Jadi mudah untuk menggambarnya. Jumlah kotak yang digambar ada 9, yaitu 3 kotak horizontal disambung dan 3 kotak vertikal, lalu tambah 1 kotak di atasnya dan 2 di horizontal. Ada 3 bentuk lapangan untuk bermain engklek. Dan setiap pemain bisa bersepakat mau menggunakan bentuk lapangan yang mana. Setiap pemain akan melompati kotak-kotak tersebut secara bergiliran. Melompatnya harus dengan 1 kaki
Jika terjatuh, maka pemain harus menandai kotak terakhir dengan menaruh batu. Kenapa dengan satu kaki? Karena engklek memiliki arti, yaitu lompat dengan satu kaki. 4. Cublak-cublak suweng. Permainan tradisional ini harus dimainkan lebih dari 3 orang, disebabkan satu orang menjadi penebak dan lainnya menyimpan sesuatu benda berupa batu atau lainnya. Cara mainnya yaitu dengan gambreng atau hompimpa. Hompimpa alayum gambreng. Dan yang kalah menjadi Pak Empong. Pak Empong berbaring telungkup di tengah. Anak-anak lain duduk melingkar. Buka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya. Diiringi lagu Cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng, suwenge tingkel lender, mambu ketundung kudel, Pak Empong lerak-lerek, sapa ngguyu ndelekake, sir pong ndelek kopong, sir pong ndelek kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tingkel lender, mambu ketudung kudel, Pak Empong lerak-lerek, sapa ngguyu ndelekake, sir pong ndelek kopong, sir pong ndelek kopong. Pada kalimat sapa ngguyu ndelekake, serahkan biji atau kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam genggaman. Di akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, pura-pura menyembunyikan kerikil atau batu sambil menggerak-gerakkan tangan, seraya menggoda Pak Empong. Di tangan siapa kerikil itu berada? Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil gantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi sampai Pak Empong menebak dengan benar siapa yang menyimpan biji atau kerikil tersebut. 5. Ular naga. Permainan tradisional kelima yaitu ular naga. Zaman dulu, permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak. Biasanya mereka akan berkumpul di lapangan dan akan semakin seru jika dimainkan ramai-ramai. Permainan ini bisa dimainkan lebih dari 7 orang, bahkan lebih. Cara bermainnya mudah. Pertama, tentukan 2 orang siapa yang menjadi penjaga. Sisanya berjalan melewati penjaga. Agar permainan lebih adil, tentukan penjaga dengan cara hompimpa. Setelah penjaga sudah ditentukan, maka sisa orangnya harus berbaris dan menaruh tangan di pundak teman yang di depannya. Setelah itu, melingkar melewati penjaga sambil menyanyikan lagu Ular Naga sampai selesai. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ketika nyanyian sudah selesai, saatnya penjaga menangkap satu orang. Satu orang yang tertangkap harus keluar dari barisan dan berganti posisi menjadi penjaga. Permainan ular naga dapat berkembang dan menjadi variasi lain. Demikian 5 permainan tradisional tanpa alat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.